Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Herman Dilo. Di sini ada info-info yang bakal Anda dapatkan, di mana channel ini juga berkolaborasi dengan channel lainnya seperti Saudagar Media. Channel ini pada kesempatan ini akan menyajikan bagaimana mekanisme kolaborasi di dalam program Dikti, yaitu Matching Fund Kedereka, di mana program ini merupakan program kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia industri dan usaha. Oke, program ini saya kira sangat penting dan bermanfaat untuk dilaksanakan bagaimana mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta pengembangan penelitian, khususnya dalam memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Oke, baiklah kita dengarkan saja langsung pemaparan tentang Kedereka ini dari Bapak Profesor Mail. Dan karena itu sebelumnya saya minta kepada semua penonton channel ini untuk subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya supaya kita selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini gratis. Oke. Kenapa yang disampaikan oleh Bu Sasi dan juga Pak Dirjen, yaitu bagaimana adalah Kedereka adalah sebuah ekosistem kolaborasi untuk inovasi. Jadi bukan hanya sekedar platform, tetapi ini adalah sebuah ekosistem yang memperhubungkan kolaborasi antara mitra dengan perguruan tinggi. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian yang sudah mengetahui bahwasannya ini adalah semuanya dilakukan secara melalui platform di bawah Dirjen Dikti-Ristek, yaitu www.kedereka.id. Sebagai informasi Bapak Ibu, ini hanyalah kick off. Nanti ke depan kami akan sosialisasi per LL Dikti secara secara intensif dan juga akan lebih intens lagi untuk bisa sesi tanya jawab berikutnya, karena ke depan kita akan secara masif untuk meminta bantuan Bapak Ibu untuk mensosialisasikan. Nah, sebagai ilustrasi, mungkin sebelumnya mengulang, jadi adalah ekosistem kolaborasi ini adalah bagaimana menentukan mitra Dudi, tetapi bukan hanya mitra ini adalah dunia usaha dan dunia industri saja, seperti yang tadi Pak Dirjen sampaikan. Di sini ada juga yang bisa mengikuti yang kemarin dari 2021, bagaimana mulai dari level BUMDes, IKM, UMKM, venture capital, pemerintahan, kelembagaan, kementerian, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, koperasi, itu juga bisa menjadi salah satu mitra, menjadi salah satu mitra strategis yang Bapak Ibu Insan Akademis untuk bisa terlibat, di mana nanti kedua belah pihak ini, baik mitra maupun Insan Akademi ini, itu bisa memposting dan juga mendaftarkan di platform Kedereka. Dari Insan Akademi bisa memasukkan riset ataupun hasil penelitian yang ada, dan juga bisa mencari apa saja yang mitra saat ini butuhkan, apa saja permasalahan yang ada di mitra, sehingga kampus atau perguruan tinggi itu adalah menjadi sebuah solusi dari adanya inovasi ini. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen juga, di tahun 2021 ada dana 250 miliar, di mana saat ini di platform Kedereka sudah ada 18.000 insan akademis yang tergabung, 1.094 universitas yang berpartisipasi, dan juga 1.800 mitra industri yang tergabung. Nah, dari 1.672 yang kemarin mengajukan proposal ke Kedereka di 2021, hanya 427. Jadi ada lebih dari 1.200 yang belum beruntung, yang belum mendapatkan dana Kedereka karena keterbatasan dana. Tapi di tahun 2022 ada keinginan besar dari Dirjen Dikti untuk menambah menjadi 4 kali lipat, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ses, sehingga dana di tahun 2022 ini menjauh lebih besar dan kesempatan terbuka lebih besar lagi, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan. Nah, tahun lalu juga keterlibatan mahasiswa cukup besar juga, hampir 6.000 mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Matching Fund ini, dan juga ada 1.853 insan akademik ataupun dosen yang terlibat dalam kegiatan Matching Fund. Jadi kegiatan ini bukan hanya keterlibatan dari mahasiswa, tetapi juga bagaimana dosen dan juga mahasiswa itu dampaknya dan keterlibatannya jauh lebih besar.
Nah, kemarin beberapa kategori inovasi yang sudah terlibat dan juga mendaftar di platform Kedereka ada berbagai macam, mulai dari kesehatan, pariwisata, mitigasi bencana, pertanian, energi sumber daya alam, dan lagi-lagi Kedereka ini bukan hanya dalam bentuk Excel saja, tetapi sosial juga ada, seperti sosial humaniora, pendidikan dan seni budaya, semua ada, sehingga segala inovasi yang dari perguruan tinggi itu bisa dikerjasamakan, terutama di kegiatan matching fund ini. Jadi tidak melulu mengenai teknologi ataupun dalam bentuk teknik, tetapi dalam bentuk sosial juga bisa, dan kemarin cukup besar juga aktivitas yang terlibat di platform Kedereka. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan matching fund yang kemarin tahun 2021 telah dibiayai dari Kedereka. Salah satu contohnya adalah Universitas Dian Nuswantoro di Semarang, yaitu bekerja sama antara dua mitra, yaitu konsorsium PT Daur Indonesia dan juga pemerintahan Kota Semarang, di mana mereka melakukan kegiatan pengembangan startup dan juga riset pengelolaan limbah plastik untuk mewujudkan Kota Semarang ramah lingkungan, sehingga sampah-sampah yang ada di Kota Semarang dikerjasamakan dengan Universitas Dian Nuswantoro, akhirnya membuat sebuah inovasi, yaitu mengubah sampah limbah plastik menjadi batako, yang nantinya batako tersebut digunakan oleh pemerintah Kota Semarang dan juga dijual secara mandiri oleh perusahaan yang ada di Kota Semarang. Nah, itu kemarin itu yang ada yang kita bantu. Selanjutnya adalah kegiatan Santripreneur, yaitu social entrepreneurship, di mana pengusul program ada Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan, dan juga mitranya adalah PT Adaro, di mana PT Adaro mempunyai kegiatan CSR, yaitu melakukan binaan dan pemberdayaan kepada para santri di pondok pesantren. Kemarin ada 9 pondok pesantren, yaitu mengajarkan mengenai edu, agro, dan techno socialpreneurship dalam mendukung ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi. Nah, itu yang kemarin di 9 pondok pesantren sudah dikerjasamakan dengan Universitas Lambung Mangkurat, dan di tahun ini PT Adaro sangat berantusias untuk bisa terlibat lagi untuk pengembangan kegiatannya dan juga mengekspansi aktivitasnya. Malah mereka sudah menyusun lagi untuk bagaimana program ini lebih berkelanjutan. Nah, itu antusias yang cukup besar yang dilaksanakan. Selain itu juga pengembangan wisata planner bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, kemarin bersama dengan Kemenparekraf, dengan pengusul program ada Universitas Negeri 11 Maret, itu ada mitra industrinya dan lokasinya di Sumatera Utara. Itu yang kemarin program yang kita biayai, baik itu dengan kementerian atau lembaga dengan universitas. Selanjutnya adalah program kolaborasi dan juga konsorsium antara Universitas IPB Bogor dengan Universitas Nusa Cendana. Jadi pengusul program juga diperkenankan untuk konsorsium lebih dari satu kampus, tapi tetap pengusulnya harus satu kampus, tetapi bisa berkonsorsium. Nah, itu kemarin terkait dengan isu stunting di Desa Kupang di NTT. Nah, itu mitranya dari juga konsorsium dan juga pemerintah Provinsi NTT. Dan saat ini pemerintah Provinsi NTT juga sangat antusias untuk di 2022 ini bisa terlibat lebih jauh lagi di program Kedereka, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa sangat mulai intens untuk bisa menjemput bola, menghubungi pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk bisa apa sih program strategis mereka, apa program isu dari pemerintah, kepala daerah yang nantinya kampus bisa menjadi solusinya dan kampus menjadi mitranya. Nah, itu yang kemarin sudah kita lakukan di tahun ini, mereka ingin melanjutkan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana di Universitas Di Hasanuddin di Sulawesi itu bisa bekerja sama dengan mitra dari luar negeri. Nah, itu kemarin di platform Kedereka itu tidak hanya mitra dalam negeri saja, tetapi juga ada mitra dari luar negeri. Contohnya CS Aero dari Australia, yaitu adalah bagaimana pengamatan bumi untuk ketahanan iklim terkait mengenai mitigasi bencana banjir. Nah, itu programnya itu juga dimungkinkan karena dana hibah Kedereka ini dimungkinkan untuk tidak hanya mitra dalam negeri tetapi luar negeri, tetapi manfaatnya harus untuk masyarakat. Nah, selanjutnya selain juga program dari Dikti, tahun ini di 2022 dana Kedereka ini juga melibatkan dari teman-teman dari Politeknik atau dari Direktorat Vokasi, yaitu kemarin yang kita biayai adalah produksi benih dan juga buah melon
buah melon oriental, di mana pengusulnya adalah Polinella, Politeknik Negeri Lampung, dan mitra industrinya adalah Habibie Garden. Nah, ini adalah bagaimana mereka membuat sebuah inovasi yang cukup kreatif, tidak hanya menjual melon dalam bentuk konvensional, tetapi ada inovasi mengenai smart farming dan precision farming, bagaimana selain meningkatkan tingkat kemanisan ataupun kualitas mutu dari buah melon itu sendiri, tetapi juga selain bobot buah, umpan buah, dan juga buah, mereka juga menciptakan buah ataupun panen tersebut, misalnya buah melon dalam bentuk hati, terus buah semangka dalam bentuk hati, sehingga para pembeli ataupun market dari kegiatan pertanian ini menjadi lebih bernilai dan juga menjadi nilai tambah bagi petaninya. Nah, itu adalah program-program yang cukup menarik, dan ini perlu kita sebarluaskan bahwa masih banyak inovasi-inovasi yang belum kita gali lagi dan belum kita ekspos. Nah, selanjutnya adalah program hilirisasi turbin angin mikro. Ini juga untuk program energi alternatif rumah tangga. Pengusulnya adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan PT Citra, yaitu mengenai hilirisasi. Jadi inovasi tidak hanya mengenai produk saja, tapi bagaimana juga menghilirisasi inovasi-inovasi dari Bapak Ibu semuanya. Nah, tahun di 2022 yang seperti tadi Pak Dirjen sampaikan dan juga Ibu Ses, bahwasanya tahun ini komitmen penuh dari Dirjen Dikti bagaimana menggulirkan dana menjadi 4 kali lipat. Tahun ini kurang lebih dari 1 triliun itu dana untuk matching fund dari Kedareka. Itu adalah peluang besar dan juga komitmen dari Dirjen Dikti untuk bisa menyebarluaskan dan membuka peluang bagi Bapak Ibu untuk bisa terlibat dan memanfaatkan. Nah, seperti tahun sebelumnya, kita tetap akan membuka tema-tema umum yang ada seperti sebelumnya untuk mendaftar. Di tahun bedanya di tahun 2022 ini kita juga akan menjadi atensi khusus, menjadi perhatian khusus, dan ada nilai tambah bagi teman-teman pengusul jika menjadikan judul yang sesuai dengan isu strategis nasional, isu yang tematik, yaitu bagaimana melibatkan tadi yang sudah disampaikan Pak Dirjen, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, kemandirian kesehatan, dan juga pariwisata. Itu juga akan menjadi salah satu bagaimana inovasi ini juga mendukung pertumbuhan dan juga pembangunan seperti isu strategis dari Bapak Presiden. Nah, dan juga ke depan di 2002 ini kita juga membuka untuk kegiatan infrastruktur, tapi tentunya bukan dalam bentuk non-bangunan atau jalan, tetapi bagaimana infrastruktur seperti pembukaan waduk, ataupun mini hidro, mikrohidro, ataupun berbagai kegiatan infrastruktur energi, dan lain sebagainya yang untuk kemaslahatan dan juga kebermanfaatan untuk masyarakat. Nah, ini adalah proyek indikatif seperti apa sih ekonomi hijau, seperti apa ekonomi biru. Nah, ini adalah beberapa proyek indikatif yang sudah kita uraikan yang nantinya akan menjadi acuan bagaimana Bapak Ibu jika ingin masuk dalam kategori yang saat ini menjadi perhatian dari Bapak Presiden. Nah, ini yang nantinya akan kita berikan nilai tambah sehingga Bapak Ibu semuanya akan menjadi lebih bervariatif dan juga tidak lagi proyek-proyek yang bersifat umum, tetapi ini yang saat ini sedang berkembang dan juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat seperti pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, dan bagaimana pengembangan teknologi sumber daya laut, pengembangan terkait ekonomi digital. Saat ini Bapak Presiden maupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai industri game. Mengenai game ini dan juga industri animasi itu adalah menjadi fokus bagaimana ke depan bisa mengembangkan inovasi tersebut. Dan juga membuat nilai tambah mengenai teknologi terkait dengan UMKM. Nah, ini kemandirian kesehatan adalah pengembangan alat kesehatan, yang kedua adalah pengembangan obat herbal maupun non-herbal, dan juga tadi isu strategis mengenai isu stunting itu adalah menjadi isu fokus nasional. Pariwisata tentunya adalah program super prioritas dan juga pengembangan platform dan database untuk melakukan kurasi budaya. Nah, ini adalah topik-topik yang menjadi strategis, tetapi tidak menutup kemungkinan ada topik-topik lain yang
yang di luar ini, tetapi itu menjadi isu strategis ataupun isu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun daerah. Seperti tadi kita ketahui, mungkin di provinsi lain ataupun di pemerintah daerah lain yang ada proyek-proyek ataupun ada kebutuhan yang memang benar-benar membutuhkan bantuan dari teman-teman perguruan tinggi dan kendala mengenai biaya pengembangan atau biaya penelitiannya. Dalam hal ini Kedareka siap untuk membantu dan juga mengakselerasi kegiatan tersebut atau proyek tersebut. Nah, di tahun ini di 2022 akan ada 2 skema. Proyek yang pengusul proposal di bawah nilai 1 miliar, kita akan mempercepat prosesnya. Jadi akan ada proses tersebut first come first serve, di mana seperti yang Bapak Dirjen sampaikan di awal Maret sudah akan kita buka. Nah, akan ada 2 penilaian. Pada saat proposal di bawah 1 miliar hanya akan ada 1 proses, yaitu desk assessment. Jika dinilai secara administrasi dan juga secara urgensi dari proposal, kenapa proposal itu perlu kami biayai dari Kedareka dan dinilai itu memang sesuai dengan kebutuhan dan juga kriteria yang kita sudah tentukan. Jika sudah maka akan ada tahapan yaitu negosiasi RAB. Nah, jika di dalam negosiasi RAB itu dinilai secara pengajuan itu sudah sesuai, baik itu sesuai dari PMK maupun peraturan yang lainnya, maka jika sudah disetujui oleh kedua belah pihak, maka akan kita lanjutkan untuk dikontrak. Tetapi untuk proses review proposal di atas 1 miliar, maka selain dilakukan desk assessment, akan dilakukan pitch interview atau verifikasi, ataupun bisa juga dalam bentuk visitasi. Nanti kita lihat sejauh mana proposal ini dinilai urgensinya dan kebermanfaatannya. Jika dalam proses interview itu dinilai masuk dalam kategori dan juga urgensi usulannya cukup sesuai, maka jika disetujui akan dilakukan negosiasi RAB. Jika sudah negosiasi RAB dinyatakan disetujui, semua sudah sesuai, maka Bapak Ibu nanti akan ada alur mereview proposal dan juga RAB, baru mengajukan, baru akan dilakukan kontrak. Nah, ini adalah 2 mekanisme yang di tahun ini, di 2002 ini akan kita terapkan. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, kalau memang dirasa pada saat proposal review ini belum memenuhi syarat atau dinyatakan ditolak, Bapak Ibu masih bisa mencoba untuk apply lagi dengan catatan jika jadwalnya masih dibuka deadline-nya, dan juga yang kedua jika dananya masih tersedia. Nah, itu akan menjadi acuan bagi kami untuk bisa menerima, sehingga seperti tadi yang Bapak Dirjen sampaikan, agar mulai dari sekarang Bapak Ibu mulai menyampaikan. Nah, ini adalah draft proposal matching fund. Jika di tahun 2021 mungkin kami sadari karena ini masih awal, masih mula, masih banyak yang perlu disampaikan. Nah, ini nantinya, ini sekarang dalam proses finalisasi, nanti di awal Maret akan kita buka, dan ini lebih simple, lebih simplify, dan juga lebih sedikit bahannya untuk poin-poinnya yang perlu disampaikan. Ini yang nanti Bapak Ibu akan bisa dapatkan proposal matching fund ini di platform Kedareka. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian mendapatkan matching fund ataupun dana hibah sebesar 1 triliun ini di tahun 2022 ini? Tentunya Bapak Ibu perguruan tinggi yang mempunyai NIDN maupun NIDK itu menjadi persyaratan untuk bisa masuk dan juga mendaftar di platform Kedareka. Nah, selain Bapak Ibu yang mendaftar di insan akademik ini mendaftar, dan juga Bapak Ibu juga harus membantu untuk mencarikan, selain Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu juga bisa mencari mitra di luar dari platform, karena di dalam platform juga ada beberapa mitra yang sudah tergabung yang mungkin sesuai dengan hasil riset ataupun yang dibutuhkan, tetapi Bapak Ibu juga bisa mengajak mitra tadi, baik mitra industri, mitra dunia usaha, bisa juga mitra kelembagaan, mitra terkait, yang mananya Bapak Ibu sekarang bisa ajak untuk ikut bergabung. Jika sudah bergabung, maka nanti mengajukan kolaborasi, baru pada saat di bulan Maret sudah dibuka, maka Bapak Ibu bisa mengajukan dana hibah. Sehingga maksud dan tujuan sosialisasi di platform Kedareka ini adalah meminta Bapak Ibu untuk bisa masuk dan juga mendaftar akun di platform Kedareka, itu yang pertama. Yang kedua adalah mencari mitra, baik itu mitra yang ada di dalam platform Kedareka yang Bapak Ibu bisa ajukan kerjasama, atau mitra di luar yang belum bergabung, Bapak Ibu bisa mengajak dan juga menyuruh mereka untuk masuk dalam bergabung di platform Kedareka.
Nah, nanti untuk detailnya Bapak Ibu, nanti kami dari tim PMO dari Kedereka yang dibentuk oleh Pak Dirjen dan Buses, kita akan sosialisasi dan juga akan berdiskusi mungkin lebih detail lagi, tanya jawab yang lebih panjang lagi. Nanti per LRI Dikti kami akan lakukan sosialisasi satu persatu sehingga banyak keragaman pertanyaan yang nanti bisa kami jawab. Nah, ini adalah sekilas, kita masih ada waktu juga Bapak Ibu, tetapi dia segera untuk bisa mulai menyusun proposal. Kalaupun Bapak Ibu kemarin sudah mengajukan platform dana hibah tersebut, mungkin bisa mengacu mulai menyusun proposal yang kemarin untuk bisa mendapatkan mitra maupun bisa mulai menyusun apa saja kebutuhan maupun RAB yang dibutuhkan untuk pengajuan dana hibah. Nah, pembukaan matching fund nanti setelah Bapak Ibu mendaftar di platform Kedereka, kita akan informasikan jika sudah proposal tersebut dibuka dan persyaratan juknisnya sudah ada, maka Bapak Ibu bisa mengunduh di dalam platform Kedereka. Kita pun juga akan menginformasikan melalui website dan juga sosial media Kedereka @kedereka_id. Nah, mungkin itu saja. Jika Bapak Ibu ada ingin yang ditanyakan lebih detail ataupun mungkin di luar ini, bisa ke email ke info@kedereka.id atau follow Instagram kami di kedereka_id. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Nadia